Halo Sobat Codingku, kembali lagi bersama saya Seno di Algoritma Pemrograman. Wah, ini kita lagi di gunung ya. Wah, saya tahu dulu tas saya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa itu? Yaitu tentang fungsi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang perulangan, percabangan, input output. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah pemetaan suatu nilai menjadi nilai yang lain. Jadi nilai masukannya berubah akan menjadi nilai keluaran gitu. Nah, fungsi ini harus ada keluarannya, wajib. Jadi dia boleh ada masukan, boleh tidak, tapi harus wajib ada keluarannya. Kayak gitu. Nah, manfaat fungsi apa? Fungsi adalah mengurangi kompleksitas dari program. Jadi kalau program utama itu kelihatan banyak, itu bisa kita pindah-pindah menjadi suatu fungsi. Jadi suatu pekerjaan yang dia sebenarnya memetakan itu bisa kita taruh menjadi suatu fungsi di tempat lain juga, seperti itu. Terus mengurangi pengulangan program. Jadi misalkan di atas ada fungsi tentang faktorial, di bawah ada fungsi tentang faktorial lagi, di bawahnya lagi jauh misalkan kita butuh lagi fungsi faktorial. Nah, kalau kita tidak menggunakan fungsi, dia nulis terus kan, berarti pas kita butuh faktorial kita bikin program faktorial di situ. Nah, kalau di bawah lagi butuh lagi kita nulis lagi. Nah, sedangkan fungsi ini kita tinggal tulis sekali, habis itu kalau kita butuh kita panggil. Jadi kita sebenarnya memanggil fungsi gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat deklarasi dari fungsi. Di sebelah ini kita lihat. Yang pertama adalah tipe datanya. Jadi tipe data dari fungsi apa, terus nama fungsinya apa, baru di dalam itu adalah parameter formalnya yang berisi masukan. Nah, di situ yang di dalam parameter formal itu masukan ya, teman-teman. Jadi ada masukannya apa kayak gitu ya. Nah, terus baru di dalam fungsi itu kita bisa melakukan berbagai pekerjaan yang nanti dia harus mengembalikan suatu nilai atau mereturn suatu nilai. Jadi, nah kalau yang di atas itu adalah headernya, kalau di dalam fungsinya itu adalah body of functionnya. Jadi isi dari fungsinya seperti apa. Nah, contoh ini ada fungsi untuk jumlah. Dia akan menjumlah input x dan y, masukan x dan y, lalu dia akan mengeluarkan atau mengembalikan nilai x plus y kayak gitu ya. Jadi fungsi jumlah ini nanti dia mereturn nilai dari x plus y kayak gitu. Nah, ini contoh menggunakan fungsi. Jadi di dalam fungsi bisa macam-macam, bisa ada ekspresi, bisa ada perulangan, ada percabangan dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, sebelum lanjut, Bapak minum dulu. Soalnya ini hujan, dingin. Nah, terus ini ada contoh pemanggilan fungsi. Jadi ada dua cara untuk memanggil fungsi. Yang pertama adalah dengan kita assign ke dalam suatu variabel. Jadi kita assignment fungsi tersebut ke dalam suatu variabel. Contohnya ini jumlah kita assignment ke dalam C. C di assignment dengan jumlah A, B. A, B ini adalah masukan dari yang sebelumnya tadi, X sama Y tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan mengoutputkan. Nah, ini contoh yang di bawah ini, dia mengoutputkan jumlah A, B. Jadi nilai A tadi yang 5 sama B dipetakan ke dalam jumlah, kayak gitu, dalam fungsi jumlah. Nah, nih, jadi tadi kan lupa itu kan A sama B, ya sedangkan yang tadi di sebelumnya itu adalah X, Y. Kan beda gitu. Oh, bukan gitu maksudnya. Konsepnya bukan gitu. Konsepnya adalah mau variabelnya berbeda tidak apa-apa. Yang penting adalah urutannya. Jadi kalau tadi X, Y, ini di parameter formalnya adalah X, Y. Di parameter aktual itu A, B. Jadi X nanti nilainya itu diganti dengan nilai A, atau nilai A menggantikan nilai X. Jadi ditransformasi ke X, sedangkan B itu ditransformasi ke Y. Jadi nggak masalah. Yang penting adalah urutannya. Jadi kalau yang depan X, Y, kalau yang depan terus di parameter aktualnya di program utama itu A, B, ya itu sama aja. Nanti A menjadi nilai X, dan B menjadi nilai Y, seperti itu. Nah, ini parameter formal dan parameter aktual. Jadi parameter formal itu di dalam fungsi, kalau parameter aktual itu adalah proses memanggilnya di dalam program utama. Nah, itu tadi contoh penggunaan dari fungsi. Jadi fungsi itu sebenarnya memetakan atau suatu proses yang kita pindahkan ke dalam suatu fungsi tertentu gitu. Jadi sebenarnya bisa aja dituliskan di program utama, tapi kita memisahkan ini ke dalam suatu fungsi. Jadi nanti kalau kita butuh tinggal kita panggil terus seperti itu. Nah, itu materi kita hari ini.
Semoga bermanfaat. Nah, ini kode saya. Secara kimia, hujan itu terdiri dari 1% H2O atau air dan 99% kenangan. Habis ini kita lanjut ke tutorial. Jangan kemana-mana, dingin. Kita minum dulu ya. Nah, sekarang kita masuk pada praktikum. Nah, kali ini kita akan membuat fungsi. Tapi sebelumnya kita menggunakan codingan yang biasa dulu yang belum ada fungsinya biar kita tahu perbedaannya. Nah, kali ini kita mencoba untuk membuat program pertambahan. Nah, kita harus menambahkan 2 bilangan inputan dari user. Nah, seperti biasa, kita inputkan dulu bilangannya. Kita punya variabel A, B, dan hasil. Nah, kita masukkan bilangan yang pertama dulu. Kita masukkan pada variabel A. Begitu juga pada bilangan yang kedua. Kita masukkan pada variabel B. Lalu kita tampung hasilnya pada variabel hasil. Nah, setelah dihitung, kita akan tahu hasilnya. Nah, ini seperti biasanya ya, belum ada fungsinya. Oke, kita coba jalankan programnya. Nah, berjalan seperti biasanya ya. Ini kita coba 2 tambah 3 yaitu 5. Nah, sekarang kita coba kalau menggunakan fungsi. Nah, kita tulis dulu. Kita akan membuat fungsi tambah. Namanya fungsi tambah. Nah, integer X sama integer Y itu namanya parameter formal. Ada integer Z juga, itu kamus lokalnya. Kita kasih rumusnya. Kalau penambahan itu berarti kan X-nya ditambah Y. Nah, Z itu untuk hasilnya. Lalu di return. Lah, di codingan utamanya waktu hasil itu kan tadi A tambah B. Sekarang kita ubah menjadi parameter aktualnya. Tadi kita panggil fungsi dari fungsi tambah ini tadi yang barusan kita buat. Nah, cara nulisnya itu tambah kurung A, B. Nah, kita coba jalankan programnya. Nah, ternyata sama aja ya. Nah, terus kita coba gimana kalau fungsinya ini kita taruh bawah. Nah, ternyata sama juga, bisa di atas maupun di bawah. Tapi kadang ada yang error kalau di bawah aja. Jadi sebelumnya kita juga harus kasih headernya. Seperti itu. Kasih header di atas. Soalnya programnya kan bacanya urut dari atas ke bawah. Oke, selesai. Sekarang kita masuk pada latihan yang pertama. Nah, di sini kita disuruh untuk menginputkan jumlah telur. Lalu kita disuruh menghitung untuk berapa jumlah besek yang diperlukan dan sisanya. Nah, kita buat dulu fungsi dari jumlah besek. Nah, kalau untuk mencari jumlah dari besek tersebut berarti kan harus dibagi jumlah telurnya dibagi dengan kapasitas dalam besek itu berapa, nanti ketemu
jumlah BC yang dibutuhkan. Nah, kalau untuk mencari sisa telur berarti kan menggunakan modulus. Kita tulis fungsinya seperti itu. Nah, pada program utama kita juga mempunyai variabel telur, lalu BC-nya ini kita inisialisasi dari 7, berarti satu BC itu mencakup 7 telur. Ada sisa dan J itu untuk jumlah nantinya. Nah, yang kita butuhkan adalah untuk user memasukkan jumlah telurnya. Kita menggunakan scanf kayak biasanya. Nah, untuk jumlah ini kita panggil fungsi yang atas tadi. Nah, karena di sini variabelnya pakai telur dan BC, berarti di sini nulisnya di parameter aktualnya itu jumlah BC dalam kurung telur, BC, bukan lagi pakai X sama Y. Nah, kalau kita cari sisa juga gitu, kita panggil fungsi dari sisa telurnya. Di sini kan berarti telur di modulus sama BC-nya, berarti nulisnya telur, BC. Lalu kita tampilkan juga sisa telur yang didapat adalah berapa. Kita panggil dari variabel sisa. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kita masukkan jika misalnya kita masukkan 15, berarti nanti otomatis akan jumlah BC-nya 2, sisanya 1. Kan 1 BC isi 7, berarti 15 dibagi 7 berarti kan 2, sisa 1. Nah, sekarang kita masuk latihan yang kedua. Nah, kita disuruh untuk membuat program faktorial. Faktorial itu tahu ya kan, misalnya 5 faktorial berarti 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, untuk itu berarti kita kan perlu menggunakan perulangan. Kita di sini menggunakan perulangan for. Nah, for X sama dengan 1, lalu X kurang dari sama dengan N, lalu X plus plus. N-nya itu nanti kita inputkan. Kita mau misalnya 5 faktorial, berarti X-nya ini berulang sampai 5 kali. Terus Y sama dengan Y dikali X. Nah, sekarang kita masuk pada program utamanya. Kita mempunyai variabel A dan variabel hasil. Nah, kita inputkan dulu nilai N-nya mau berapa. Nah, untuk hasilnya kita tinggal panggil aja fungsi dari faktorial yang kita buat tadi.
Nah, sekarang kita buktikan. Kita run programnya. Masukkan misalnya 5. Nah, hasilnya adalah 120. Soalnya kan 5 dikali 4 kali 2 kali 3 kali 1. Tapi kalau di program tadi itu y-nya x-nya mulai dari 1 ya, berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama aja. Sudah, terima kasih.